Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai lembaga sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, kita mulai soal yang pertama. Di sini ada soal 2018 kode 622, di mana masyarakat terbentuk karena adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia. Berikut ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut kecuali A. Reproduksi, B. Konsumsi, C. Reproduksi, D. Rekreasi, dan E. Interaksi. Nah, jadi pada soal ini ya berhubungan dengan lembaga sosial, di mana lembaga sosial itu sendiri dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam masyarakat. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh individu atau masyarakat secara umumnya? Nah, jadi sebelumnya kakak akan membahas ya beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita fokuskan menurut salah satu tokoh ya, namanya Abraham Maslow. Dia menyatakan ya ada beberapa hal mengenai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Apa yang dikatakan dengan kebutuhan fisiologis? Yaitu suatu kebutuhan dasar mengenai fisik ya. Ini untuk kebutuhan fisik. Sini aja. Kebutuhan fisik manusia. Apa saja yang dibutuhkan mengenai kebutuhan fisik? Untuk ketahanan fisik, misalkan mengenai kebutuhan sandang, pangan, papan ya, untuk tempat tinggal dan lain-lain. Nah, ini adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup gitu. Yang kedua adalah kebutuhannya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah tadi kebutuhan untuk mempertahankan fisiknya itu terpenuhi ya, buat tinggal, buat makan, untuk obat-obatan kesehatan atau pakaian gitu ya. Itu setelahnya yang harus dibutuhkan seterusnya adalah rasa aman. Nah, rasa aman dari bahaya dan juga rasa aman dari kebutuhan keseharian ya. Kemudian juga rasa aman dari kebutuhan-kebutuhan yang untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, kebutuhan akan rasa kasih sayang ini bisa dia dapatkan dari terutama sekali dari keluarga. Makanya untuk dapat mendapatkan kasih sayang ya dari terutama sekali dari keluarganya, makanya ada yang namanya kebutuhan untuk melanjutkan keturunan atau reproduksi gitu ya, dimana dalam reproduksi tersebut kita akan memiliki keluarga, dimana dalam keluarga akan melahirkan nilai-nilai kasih sayang itu sendiri. Kemudian setelah rasa kasih sayang ini terpenuhi, selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, di mana individu ini mulai menunjukkan prestasinya, mulai menunjukkan keahliannya gitu ya, untuk agar dia dapat hidup di dalam masyarakat, dapat diterima di dalam masyarakat.
dengan adanya berbagai macam penghargaan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Nah, setelah tadi dia mendapatkan ya sesuatu hal mengenai penghargaan atau dia menunjukkan keahliannya, prestasinya. Nah, yang selanjutnya itu dibuktikan di dalam masyarakat secara umum gitu ya, diaktualisasi atau bagaimana menjadi diri sendiri, memperkenalkan dirinya secara umum di dalam masyarakat. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Nah, sekarang coba kita lihat kembali ke soal. Nah, di sini disebutkan mana sajakah yang termasuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Kita lihat yang ditanya di sini kecuali, berarti yang bukan kebutuhan dasar manusia. Yang A, di sini produksi. Nah, produksi ini merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya. Nah, jadi yang A di sini berarti salah ya, karena yang ditanya kecuali. Kemudian konsumsi ini juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Reproduksi juga dibutuhkan. Rekreasi. Nah, kalau rekreasi bisa dikatakan itu bukan kebutuhan dasar. Kenapa? Karena orang kalau tidak melakukan rekreasi juga tidak apa-apa gitu ya. Masih dapat melakukan hal-hal yang lain selain rekreasi. Tetapi yang paling penting adalah untuk bertahan hidup, yaitu harus adanya sandang, pangan, papan dibandingkan dengan rekreasi. Jadi rekreasi bisa dikatakan kebutuhan sekunder gitu ya, bukan kebutuhan dasar. Jadi ya karena yang ditanya kecuali, yang betul di sini yang D. Kalau misalkan interaksi juga dibutuhkan adanya hubungan timbal balik di dalam masyarakat. Dengan adanya interaksi kita akan diterima di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini untuk soal 2018 kode 622 adalah yang D, rekreasi. So, Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal 2015 kode 705 di mana berikut ini merupakan lembaga sosial dalam bidang politik kecuali A. Partai politik, B. Kelompok oposisi, C. Kelompok penekan, D. Organisasi non-partisan, E. Kelompok kepentingan. Nah, jadi pada soal ini kita akan melihat ya di manakah atau yang termasuk di sini kelompok dalam bagian bidang politik ya, yang termasuk ke dalam lembaga politik. Di mana kita ketahui lembaga politik suatu lembaga yang berhubungan dengan sesuatu hal mengenai kekuasaan ya, yang ada di dalam pemerintahan atau dalam masyarakat. Nah, jadi pada opsi A sampai E ini kita akan melihat manakah yang termasuk ke dalam lembaga politik. Tapi di sini yang ditanya kecuali ya, berarti yang bukan atau yang tidak termasuk ke dalam lembaga sosial yang berhubungan dengan politik. Nah, kalau kita lihat pada opsi yang A, partai politik, yaitu jelas ya termasuk ke dalam lembaga politik yang berhubungan dengan partai. Tetapi di sini yang ditanyakan yang kecuali, berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, kelompok oposisi. Bisa dikatakan sebagai kelompok penentang ya, yang menentang kelompok yang lain. Biasanya itu juga berhubungan dengan perpolitikan. Jadi yang B benar tapi ditanya kecuali, berarti yang bukan, berarti yang B ini salah. Kemudian yang C, kelompok penekan. Nah, ini juga bagian dari lembaga politik juga yang menekankan kelompok lain. Kemudian organisasi non-partisan. Berarti non-partisan tidak berhubungan dengan kelompok manapun. Nah, jadi ini kurang cocok ketika kita katakan sebagai lembaga politik ya. Berarti yang betul di sini yang D. Kemudian kelompok kepentingan, nah ini juga bisa termasuk ke dalam kelompok atau lembaga politik. Karena dalam lembaga politik
pasti di antara kelompok yang ada, pasti mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal 2015 kode 705 adalah yang D, organisasi non-partisan. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal 2013 kode 242, di mana hadirnya pusat perbelanjaan modern yang semakin meningkat merupakan bukti bahwa masyarakat saat ini sangat adaptif terhadap perkembangan lembaga sosial. Sebab pusat perbelanjaan modern seperti mall dan plaza dapat dikategorikan sebagai enacted institution yang muncul dari kebiasaan belanja pada masyarakat modern. Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan tipe dari lembaga sosial. Ada beberapa tipe lembaga sosial. Yang pertama bisa dilihat dari perkembangan, kemudian nilai dalam masyarakat, penerimaan masyarakat, berdasarkan penyebaran, fungsi, dan sebagainya. Nah, tetapi untuk fokus pada soal ini, kakak akan menjelaskan ya tipe lembaga sosial berdasarkan perkembangan masyarakat. Oke, ada yang namanya tipe lembaga sosial berdasarkan perkembangan. Nah, dalam berdasarkan perkembangan, lembaga sosial dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan crescent institution. Crescent institution. Yang kedua ada yang namanya enacted institution. Nah, apa yang dikatakan dengan crescent institution? Yaitu suatu lembaga yang dikatakan tidak sengaja tumbuh. Tidak sengaja tumbuh di dalam masyarakat. Kira-kira apa sih contoh dari crescent institution ini? Yang pertama kita contohkan seperti lembaga agama. Nah, kemudian ada juga lembaga keluarga. Nah, ini termasuk ke dalam crescent institution. Kemudian yang kedua, ada yang namanya enacted institution, yaitu suatu lembaga yang dikatakan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam enacted institution? Nah, kalau enacted ini banyak ya, kalau lembaga yang sengaja dibentuk oleh masyarakat. Kita contohkan seperti lembaga ekonomi, kemudian ada lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lain-lain ya. Jadi banyak, tapi kita cuma menyebutkan 3 saja. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, jadi kita lihat pernyataan yang di atas itu benar ya. Kenapa? Karena dengan hadirnya pusat perbelanjaan yang modern, itu menandakan bahwa masyarakat itu sangat adaptif terhadap perkembangan suatu lembaga. Jadi pernyataan yang di atas benar. Kemudian sebab pusat perbelanjaan modern seperti mall dan plaza dapat dikategorikan sebagai enacted institution. Nah, itu bisa dikatakan sebagai lembaga yang sengaja dibentuk. Kalau kita kelompokkan, kalau pusat perbelanjaan itu bisa kita kelompokkan ke dalam lembaga ekonomi. Nah, jadi pernyataan yang di bawah ini juga menjelaskan pernyataan yang di atas ya. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal 2013 kode 242 adalah yang A. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal 2017 kode 319, di mana
faktor-faktor yang melatar belakangi muncul masyarakat ya, faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam membentuk lembaga ekonomi adalah adanya kebutuhan 1. Produksi, 2. Konsumsi, 3. Pemasaran, 4. Persaingan bebas. Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan lembaga sosial yang berkaitan dengan lembaga ekonomi. Nah, kira-kira lembaga ekonomi ini untuk apa sih tujuan utama dibentuk dari lembaga ekonomi? Nah, sebagaimana kita ketahui, lembaga ekonomi itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat di mana ia mengatur mengenai produksi, distribusi, konsumsi masyarakat untuk bertahan hidup. Ya, itu tujuan utama dibentuk dari lembaga ekonomi. Nah, jadi sekarang kita dapat melihat langsung ya. Di sini opsi yang nomor 1, di mana lembaga ekonomi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan produksi. Jadi ini benar ya, yaitu memproduksi suatu barang, memproduksi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, 1 benar, berarti 3 benar ya. Di mana juga untuk melakukan pemasaran ya, atau adanya suatu distribusi suatu barang. Kemudian yang selanjutnya pemakaian, yaitu konsumsi. Nah, inilah 3 hal tujuan utama dibentuknya dari suatu lembaga ekonomi. Nah, jadi persaingan bebas ini tidak termasuk ya dalam tujuan utama dibentuknya suatu lembaga ekonomi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal 2017 kode 319 adalah yang A. Oke, Sobat Desen, semoga dapat dipahami. Sobat Desen, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai lembaga sosial. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!